Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru merugikan manusia sendiri. Hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebang hutan. Hal itu akan memicu terjadinya bencana. Pohon yang berfungsi sebagai pelindung tanah, menyerap air, dan menyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang berdampak pada banyak orang. Dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sangat besar. Oleh karena itu, masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan, manusia harus mau bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Yang pertama, saling menghargai antar anggota keluarga. Kalian harus menghormati kedua orang tua dan menyayangi kakak dan adik. Yang kedua, melakukan musyawarah jika ada masalah di dalam keluarga. Dan yang ketiga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran. Jika kalian nanti masuk sekolah, jika ada teman kalian yang sulit memahami pelajaran, kalian harus membantunya. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, hidup rukun dengan tetangga. Dan yang ketiga, bersikap ramah terhadap semua orang. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Antara lain, yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada. Dan yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Yang keempat, hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesukunya saja. Dan yang kelima, mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kalian tidak boleh menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban dengan baik. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Jika menginginkan sehat,
kalian harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. Jika menginginkan terhindar dari bencana banjir, kalian jangan membuang sampah di sungai. Jika menginginkan udara bersih, kalian harus mau menanam pohon di sekitar kalian. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban terhadap alam sekitar diberi sanksi? Bagaimana menurut kalian? Mengapa? Orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi karena mengabaikan aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Contoh kewajiban yang dilanggar dan sanksinya. Yang pertama, jika melanggar aturan lalu lintas, maka sanksinya yaitu terkena tilang dari polisi. Yang kedua, jika tidak membayar pajak tepat waktu, maka sanksi berupa bunga pajak. Yang ketiga, jika melakukan pencurian, maka sanksi atau hukumannya adalah mendapatkan hukuman pidana. Dan yang terakhir, jika tidak melaksanakan perintah agama, yang didapatkan adalah dosa. Akibat jika tidak memperoleh hak. Undang-undang negara kita telah menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban tiap warga negara. Tidak dibenarkan jika ada warga negara yang hanya melaksanakan salah satunya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Coba kalian bayangkan, jika orang tua kalian melarang atau membatasi kalian untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara itu, kalian ingin meraih cita-cita dan ingin seperti teman-teman yang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaan kalian? Dalam masalah di atas, hak kalian sebagai warga negara telah dilanggar, yaitu memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya kalian merasa sedih dan kecewa. Berikutnya pelajaran bahasa Indonesia masih mengenai wawancara. Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur atau terpimpin. Wawancara terstruktur atau terpimpin adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dinilai lebih efektif. Berikut ini ciri-ciri wawancara terstruktur atau terpimpin. Yang pertama, pertanyaan sesuai urutan. Yang kedua, tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan yang terakhir, wawancara lebih lancar. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur atau bebas. Wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Tahapan-tahapan saat kegiatan wawancara. Yang pertama, tahapan persiapan. Apa saja yang harus dipersiapkan pada tahapan ini? Yang pertama, menentukan tema wawancara. Kalian harus terlebih dahulu menentukan tema sebelum melakukan pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua, menentukan jenis wawancara. Masih ingat ya, jenis wawancara? Ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, dan wawancara kelompok. Kalian pilih salah satunya. Yang ketiga, menentukan narasumber sesuai tema. Yang keempat, membuat jadwal dengan narasumber. Kalian harus membuat jadwal, hari, waktu, dan lokasi wawancara kepada narasumber. Yang kelima, mengumpulkan informasi awal dari luar lingkungan narasumber. Contohnya, kalian dapat mencari tempat tanggal lahir narasumber atau pendidikan terakhir narasumber. Dan yang terakhir, membuat daftar pertanyaan dengan baik. Yang kedua, tahapan inti. Apa saja kegiatan dalam tahapan inti ini? Yang pertama, memperkenalkan diri dan menggali profil atau riwayat hidup narasumber. Yang kedua, mulai mengajukan pertanyaan secara sistematis dengan keingintahuan yang tinggi. Yang ketiga, mencatat dan merekam dengan jelas seluruh jawaban narasumber. Dan yang terakhir, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik
Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, tahapan penutup. Kegiatan apa saja pada tahapan penutup ini? Yang pertama adalah membuat laporan wawancara. Yang kedua, menghindari pendapat pribadi. Yang ketiga, konfirmasi ulang hasil wawancara dengan narasumber. Yang keempat, menyebarluaskan hasil wawancara dengan berbagai media, baik dalam bentuk berita atau buku. Melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, suatu saat akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berhati-hati dan bijaksana. Melestarikan lingkungan wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, lakukan usaha-usaha berikut ini. Yang pertama, menghemat bahan bakar, energi, dan air. Contoh menghemat bahan bakar yaitu menggunakan sepeda dan menggunakan kendaraan umum saat kita berpergian. Contoh menghemat energi yaitu energi listrik adalah mematikan peralatan elektronik jika tidak dipergunakan. Contoh menghemat air yaitu menggunakan air seperlunya dan menutup keran air jika bak mandi sudah penuh. Yang kedua, menggunakan energi alternatif. Pasti kalian sudah tahu ya, contoh energi alternatif apa saja? Ada air, angin, matahari, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Kita harus memilih pohon yang sudah tidak produktif untuk ditebang. Dan yang terakhir, melakukan daur ulang barang bekas. Contohnya, botol plastik dibuat menjadi hiasan.